pemirsa Carut TV, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah tayangan inspirasi untuk membagikan sebuah semangat bagaimana kita bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan. Dan saat ini saya sudah berada dengan dua orang istimewa nih, pemirsa. Ada Kang Daus, seorang pengamat tata negara. Selamat siang, Kang Daus. Siang, Kang. Ya. Gimana kabarnya, Kang Daus? Baik, alhamdulillah. Ya. Di sebelah Kang Daus ada Kang Ade Riaman, mantan aktivis, pernah jadi pengusaha. Masih ya? Jangan pernah, kalau pernah berarti berhenti. Oh iya. Ya kecil-kecilan. Siap. Berarti masih jadi pengusaha, tapi tetap jadi aktivis kan? Masih. Ya sedikit-sedikit mengamati. Ya. Karena nggak mungkin seorang aktivis tiba-tiba meninggalkan gitu kan, meninggalkan sesuatu yang bagi dia itu yang namanya aktivis ya sampai kapan pun ya. Pak. Ya. Baik. Ya. Saat ini kita akan membahas, bukan membahas sih sebenarnya, kita ini sebenarnya ngobrol santai yang penuh inspirasi ini. Kita akan bertanya sebenarnya, nah, ke Kang Ade dulu lah. Kang Ade, Ya, ini Kang Ade ini kan lama di aktivis. Nah, kalau menurut Kang Ade sendiri, kita ada kota, kabupaten ya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka. Kita mungkin ke Kabupaten Cirebon dulu ya. Nah, menurut Kang Ade, ini untuk Kabupaten Cirebon sendiri di saat seperti sekarang ini ya kita kalau tarik mundur ya, di balik yang sudah berjalan ini, sebenarnya kita ini dalam suasana seperti apa sih untuk Kabupaten Cirebon ini? Artinya suasana bagaimananya nih Pak? Suasana politiknya, suasana pemerintahannya, atau apanya lebih detail? Ya, jadi itulah bedanya pemirsa. Kalau bicara dengan aktivis itu seperti itu, harus spesifik katanya. Jangan sampai nanya kemana, nanti saya jawabnya beda Pak. Jadi untuk saat ini pemerintahan Kabupaten Cirebon ini untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur dari para pendahulu kita ini seperti apa gitu loh? Baik Pak. Jadi kita kalau misalkan cita-cita luhur ya Pak, kalau cita-cita mungkin banyak. Saya sebagai salah satu warga Kabupaten Cirebon, jujur ya cukup bangga lah bagaimana dengan predikat Cirebon yang memang kota walinya, kemudian adat istiadatnya yang memang kita harus banggakan seperti itu Pak. Kemudian kalau yang baik sih mungkin karena saya bersifat lebih condong agak kritisnya Pak, kritis ya. Ya baiknya banyak dong, Cirebon baik lah Pak. Iya. Artinya kultur masyarakatnya yang memang ya penurut lah saya pikir. Iya. Apa sih kan gitu. Nggak neko-neko ya? Nggak neko-neko lah. Kita itu paling kondusif Pak. Daerah lain masih seperti apa gitu. Alhamdulillah ya. Dari pergantian Kapolres satu dengan yang lainnya itu kalau saya lihat, atau misalkan di Pak Dandinya apanya ya, Kodim ini kan pergantian itu juga artinya mampu mengendalikan, bukan cuma memang kepiawaian apanya, tapi memang masyarakatnya memang cenderung penurut gitu Pak, taat lah ya. Seperti itu. Nah kemudian apa nih yang lebih dari itu, misalnya apa yang mau dipertanyakan lagi, arah pembangunannya atau apa yang tentunya ini kan sebuah harapan besar harapannya ketika ya kita bukan bicara masa lalu ya, kita bicara masa depan. Oke Pak. Nah, kita bicara masa depan. Sementara Kabupaten Cirebon ini kan masih terkungkung ya dalam ranking, ya bukan nggak kira-kira gitu kan, ranking kemiskinan kita ini ya saya nggak berani kencang kalau ngomong ranking kemiskinan Kabupaten Cirebon. Nah, salah satu yang menjadi fokus kita ini bagaimana sih Kang, kita ini harus bisa minimalnya mengangkat sedikit lah dari urutan kemiskinan di Jawa Barat dulu lah, kita nggak bicara nasional dulu lah. Jawa Barat aja dulu ya, dan Cirebon urutan ke-24 kata Mas Daus ya, sebagai pengamat kemarin kalau nggak salah pernah statement di media juga. Ya itu memang salah satu keprihatinan Pak. Cirebon ini kan pemerintahan daerah ini sebuah sistem.
tidak bisa dong semerta-merta hanya misalnya gitu. Sehebat apapun bupatinya kalau memang perangkat-perangkat yang lainnya memang tidak mendukung kan gitu ya, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, lantas yang kedua mungkin juga ini agak mungkin kurang sih, yang mestinya ditumbuh lagi, kita dorong lagi political will Pak. Seorang bupati misalnya kan gitu, seorang bupati yang memang harus punya karakter yang punya loncatan dobrakan Pak. Bagaimana Cirebon ini dengan keterpurukan ya IPM masih tergolong rendah, kemudian urutan ranking kan kita prihatin juga gitu kan, dari 27, 24 itu kan hampir paling belakang kan gitu Pak. Ya jujur kalau ke situ sih Pak, dari infrastruktur juga kita banyak tanggal lain itu sudah bingung mau bangun apa Pak. Bangun apa tuh misalnya begini, sudah selesai semua, jalan, irigasi, pembangunan yang lain, gedung-gedung ini udah selesai Pak. Contoh tetangga kita Kuningan misalnya, itu kita harus belajar, bukan iri tetapi iri dalam arti positif. Mereka hanya sekarang itu membangun taman Pak, karena yang semuanya udah selesai. Tapi kita jangankan taman Pak, jalan saja belum selesai misalnya kan begitu. Tentunya ini juga butuh kemampuan lebih lah dari seorang pemimpin yang harusnya lebih fokus nih terhadap visi misinya. Lantas kemudian proyeksi pembangunan, kemudian delegasi Pak ke staf-stafnya. Artinya kan ini ada beberapa organisasi perangkat daerah yang harusnya juga bisa dipacu kinerjanya. Kalau saya lihat sih, kita memang tidak akan lepas dari masa lalu Pak. Walaupun kita juga bertujuan akan menjemput masa depan, tapi mestinya kan belajar dari masa lalu. Kita pernah ada insiden yang memang kita tidak harapkan, tapi ya begitulah kenyataannya. Jadi masih ada kegalauan Pak. Saya banyak diskusi lah dengan teman-teman kepala dinas gitu kan. Mereka galau Pak. Ada beberapa kegelisahan yang memang arah instruksinya yang belum jelas. Arah instruksi yang belum jelas mungkin mereka yang lebih paham Pak. Jadi untuk menjalankan satu perangkat daerah kan mestinya bukan cuma copy paste Pak. Kalau copy paste saya bilang anak SMA juga bisa Pak. Jadi apa yang sudah diusulkan, dianggarkan, disetujui, kemudian dilaksanakan kan itu copy paste Pak. Tapi artinya kan lebih kepada prioritas pembangunannya apa nih kan gitu. Beranda dulu deh Pak. Beranda tuh maksudnya gini, Kabupaten Cirebon itu kan punya ibu kota misalnya Sumber. Berandanya seperti apa sih kan gitu. Janganlah seperti itu, kita juga malu Pak. Ini mangkrak kan begitu di depan. Bagaimana mungkin tamu bisa nyaman toh, kita juga yang pribumi merasa agak kecewa ya Pak. Kok seperti ini gitu. Jadi kalau bicara pembangunan yang masif, yang lebih signifikan lagi, saya belum hendak ke situ Pak. Kalau orang mengamati kan lebih mudah Pak daripada melaksanakan. Jangan sampai kita juga jangan sampai hanya jadi wasit kan gitu, tapi juga tidak bisa mampu memainkan peran. Karena memang di situ saya bilang tadi, Kabupaten Cirebon ini kan sistem Pak, sistem pemerintahan daerah yang memang tadi beranjak dari political will pemimpinnya. Di situ ada eksekutif, legislatif, yudikatif yang memang harusnya dalam berimbang tuh bagaimana menyokong pembangunan kan begitu Pak. Tidak lantas berebut peran. Maaf ya, berebut peran artinya apa sih, hanya dengan voksi-voksi standar lah, tapi harus lebih ini lagi gitu. Apa nih produk-produk yang harus diciptakan? Saya lihat ini udah kepemimpinan yang sekarang aja udah hampir selesai ya, kayak produk-produk perbu aturan saya rasa belum pernah saya dengar muncul yang mana sih, apa sih kan gitu. Tapi sekali lagi juga bukan hendak artinya menyalahkan. Mungkin memang situasi Pak, situasi pasca kemarin ini kan masih ada ketakutan mungkin saja, jadi terlalu banyak hati-hati kah tahun 2021 misalnya, tahun kemarin ya kalau tidak salah itu kan sampai ditegur karena penyerapan anggaran konon katanya hanya 63%. Ini by data loh Pak. Jadi bagaimana mungkin 100% apalagi lebih kita mengusung anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan, sementara anggarannya ada saja juga tidak terserap kan gitu Pak. Jadi apa dong lantas kita mau bicara apa sih?
paling hanya harapan saya ya, semuanya harus saling bahu membahu lah, saling mengingatkan bagaimana nih ke arah ke depan. Mau saya sih kan gini Pak, ada diskusi-diskusi lah, dialog-dialog dengan tokoh-tokoh ya, terus kemudian juga dari kampus ini seperti apa gitu, para ahli lah yang memang pure, yang lantas kemudian dijadikan sebuah minimal pegangan Pak. Karena ini kan nyaris tidak ada pegangan, apa sih arahnya kemana kan kita nggak, kita sampai sekarang dan kita sebenarnya nggak tahu gitu ya, mau dibawa kemana gitu kalau pada ya seperti itu mungkin karena saya juga bingung Pak. Jadi visi misi dengan perjalanan yang sekarang itu tidak nyambung. Apa sih yang sekarang dihasilkan, progres karena harus jelas Pak. Kemudian juga di dalam pelaksanaan pembangunan itu, misalnya gini Pak, setelah Ketok Palu setelah perencanaan Ketok Palu peresmian, ada schedule pembangunan yang harusnya itu rate-nya dari awal tahun dulu deh Pak, jangan dipadatin dong. Misalnya ini sudah ada anggarannya Juli, Agustus baru jalan misalnya gitu. Nanti keluar lagi di perubahan dan mepet di akhir tahun, jadi terburu-buru Pak. Bagaimana mungkin kita bisa kerja nyaman, terukur kan gitu. Setelah perencanaan terukur Pak, kemudian baik ketika memang ini juga dipadatkan kok begitu sih. Mestinya kan ada progres nih, berapa persen itu di awal-awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, itulah. Jadi itu, Pak. Kalau boleh saya simpulkan, Kang Ade ini pengen menyampaikan balik lagi ya politik itu tadi ya. Intinya sih ya, kerja Pak Bupati ini belum katon ya. Bisa dikatakan demikian atau gitu? Ya seperti itu Pak. Saya berharap ini kan beliau ini lebih fokus lah. Tolong lebih fokus. Beliau ini kan sudah ada di pemerintahan. Apapun basicnya. Ini Pak, seorang pemimpin itu harus kita hargai, harus kita apresiasi, harus kita dukung. Tapi sekali lagi juga kan harus punya rasa dong. Jangan anti kritik lah. Ini kan sistem pemerintahan, bukan sebuah kelompok misalnya yang dikit-dikit ayolah sumpah, kan bukan itu Pak. Artinya yuk secara empiris, secara ilmiah kita bedah bersama. Saya yakin beliau juga paham, pandai gitu. Mungkin karena belum fokus saja Pak. Tapi kan bahwa beban tanggung jawab seorang pemimpin itu berat Pak. Ada fasilitas, ada gaji dan lain sebagainya, tolonglah kan gitu. Bekerja untuk rakyatnya. Bekerja untuk rakyatnya, sebuah harapan. Mungkin ya bukan saja harapannya Mas Ade ya. Jauh. Harapan untuk kita semua. Seperti itu ya, saya kan bagian dari masyarakat Pak. Harapan kita semua. Nah, tapi nanti kita coba ke Kang Daus dulu nih. Political will. Seorang pengamat tata negara. Beliau adalah advokat juga dan banyak mengamati serta mengikuti bagaimana arah perkembangan dari Kabupaten Cirebon dan sentuhan-sentuhan seperti apa yang ada selama ini. Kang Ade, kalau Kang Ade tadi dengar yang disampaikan Kang Daus, yang seperti yang disampaikan oleh Kang Ade tadi ya, itu sebenarnya menurut Kang Daus sendiri dalam kacamata tata negara, sebenarnya ini bupati ini hati-hati atau mikir-mikir atau gimana? Kalau menurut pandangan saya sih, bupati itu ya tidak punya konsep Pak, tidak berkarakter untuk bernegara. Karena sistem negara ini udah jelas kok, sistem hukumnya seperti apa, sistem pemerintahannya itu sudah jelas diatur semua di dalam aturan undang-undang. Kemudian dia tinggal jalan saja. Lalu kenapa dia menjadi ragu? Itulah ini menjadi pertanyaan saya atau publik sekalipun. Kenapa yang menjadikan ragu? Ragu ketakutan oleh penyidik atau APH, ataukah ragu ketahuan sama orang? Kan itu kan patut diduga karena apa? Kalau misalkan dia menjalankan suatu pemerintahan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya itu berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku berdasarkan hukum positif di kita, ya sudah,
dia harusnya tidak takut dan tidak ragu untuk apa? Untuk menjalankan program-program kerjanya, untuk menjalankan visi misinya, untuk menjalankan ide-ide kreatifnya. Nah, kalau misalkan dia ragu, kenapa yang menjadikan ragu itu apa? Apakah ada yang menekan? Kan sangat tidak mungkin ketika KPK ini menekan salah satu kepala daerah untuk menghambat pembangunan, itu sangat tidak mungkin. Jadi saya rasa ya ini harusnya dirubah pola-pola ketakutan seperti ini, harusnya dibedah lah. Cobalah kita membuka ruang diskusi terbuka dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, diajaklah kerjasama seperti apa, permasalahannya di mana. Karena secara faktual kita melihat dibandingkan dengan wilayah 3 Cirebon, dari mulai Kuningan punya taman, banyak taman, jalannya bagus. Majalengka banyak bundarannya, air mancur di mana-mana, wisata di mana-mana. Kota Cirebon pun sama, Indramayu pun sama, jalan lintas banyak, kemudian jalan mulus-mulus. Sedangkan di kabupaten ada nggak taman? Ada taman pun di depan kantornya bupati itu tidak selesai-selesai. Kenapa dia nggak kritisi? Harusnya kan dia kan selaku pemerintah daerah dan dia adalah manajernya di situ, dia mengkritik dong. Itu kenapa? Progresnya sampai mana? Apa yang menjadi kendala? Harusnya dia berinovatif untuk memberikan ide-idenya untuk melakukan perkembangan di Kabupaten Cirebon. Kemudian jauh ke wilayah-wilayah timur atau barat atau utara lah. Semua jalan kok, jalannya itu hancur kok. Baru-baru sekarang ini tuh baru berjalan. Tapi itu pun belum selesai, karena itu pun ada keterlambatan. Daerah lain sudah selesai, tapi Kabupaten Cirebon masih belum selesai. Jalan saja masih banyak yang rusak, hampir 80% rusak kok. Menyedihkan ya kan? Iya, sangat menyedihkan. Jadi selama Bapak Imron ini menjadi bupati, apa sih prestasi yang telah dilakukan ataupun diperbuat? Kalau misalnya kita berbicara tadi seperti jalan, kemudian taman, nah dilihat dari sisi infrastruktur seperti itu. Kemudian dari SDM, pembangunan SDM-nya, SDM itu kan dilihat dari daya beli masyarakat, pendidikan, kemudian pelayanan kesehatannya seperti apa, maksimal belum, pro rakyat tidak. Sedangkan pembentukan SDM itu kan membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk mendongkrak IPM-nya agar bisa naik. Nah, sedangkan saat ini Pak Imron tidak pernah melakukan koordinasi seperti itu. Ini artinya ya stuck, tidak ada kemajuan apapun. Pasca nih, saya lihat nih gini, pasca Pak Sunjaya yang sebelumnya itu kan terkena OTT, kemudian dia mungkin posisinya hanya sebagai wakil bupati. Lalu dia ditampuk oleh aturan, akhirnya menjadi seorang bupati. Ya mungkin disitulah kebingungannya. Makanya harusnya Pak, dia dengan tangan terbukanya merangkul semua pihak, merangkul semua teman-teman akademisi, merangkul semua teman-teman pengusaha, merangkul semua teman-teman budayawan, merangkul semua pihak yang turut serta ingin membangun Kabupaten Cirebon. Harusnya diajak dulu bersama. Jangan tiba-tiba menjadi antipati dan anti kritik. Kalau orang sudah menjadi pemimpin publik, ya harus siap dikritik, harus terbuka ya. Tidak pribadinya loh. Kenapa dia dikritik itu ya karena jabatan yang melekatnya. Kalau dia antipati kritik, ya ada apa? Kan begitu. Patut diduga juga dia melakukan sesuatu yang keliru. Kan begitu Pak. Dan kritik itu hadir ya untuk meluruskan kan. Betul. Selama itu kritik itu disampaikan dengan santun dan disikapi dengan fakta-fakta yang faktual. Oh ini kan jelas semuanya. Pembangunan seperti apa, kemudian dia arah kebijakan politiknya ada nggak selama dia menjabat ini kita melihat peraturan bupati yang signifikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ada nggak peraturan bupatinya? Dia sudah menciptakan apa untuk peraturan bupati ini untuk kemaslahatan mengemas masyarakat Cirebon itu lebih unggul daripada daerah-daerah lainnya. Saya rasa tidak ada peraturan bupati apa gitu. PKL masih seperti itu. Sementara penanganan banjir masih lamban. Sementara kalau saya lihat kan visi-misinya kan menjadi. Nah, itulah. Kalau kita melihat visi-misi sampai 4 tahun berjalan ini,
berapa persen yang sudah dicapai target visi misi itu? Coba kita tanya memiliki kepada daya saing, ya, Nah. bersifat unggul, memiliki daya saing. ya, tanyakan kepada kepala dinas Bapelitbangdanya itu, berapa persen visi misi Pak Bupati ini sudah sesuai dengan targetkah atau belum? Kan bisa dilihat dari situ. Kemudian dengan dari cara dia menempatkan, kita kan nggak tahu juga nih yang dilakukan Pak Imron saat ini nih, apakah revolusi birokrasinya ataukah perbaikan infrastruktur daerahnya. Nah, kalau itu. Anda sendiri melihatnya apa? Apa lebih ke arah Ya, reformasi birokrasi tidak. Iya. Kita nanti bedah satu-satu. Kenapa reformasi birokrasi tidak? Kemudian dari sisi infrastruktur juga sangat tertinggal jauh di wilayah kabupaten, Iya. di wilayah 3 ya. Silpanya masih tinggi. Dibandingkan Jangan berbicara COVID lah. Semua daerah pun kena COVID. Iya. Bukan hanya Cirebon saja kena COVID. Semua daerah kena COVID. Tetapi kenapa Cirebon selalu beralaskan pada COVID? Ini kan 3 tahun ini, 3 tahun anggaran ini kita kena COVID. Akhirnya kita pelan-pelan mencoba. Semua daerah kena Iya. COVID. Tapi daerah yang lain, tetangga-tetangga kita punya taman, punya jalan-jalan yang bagus. beres gitu ya. Iya. Itu kan alasan klasik lah yang gitu-gituan. Nah, dari sisi sudut pembangunan SDM, dia menempatkan posisi orang-orangnya juga yang menduduki jabatan-jabatan strategis di eselon-eselon 2 atau kepala-kepala dinasnya pun patut diduga itu ya salah semuanya, Pak. Sekarang gini, kita melihat dari baru-baru kemarin ini ada perhelatan pergantian sekretaris daerah. Ya, sekda ya. Sekda itu. Kemudian yang sekarang definitif itu adalah saudara Hilmi ya, yang menjadi sekda saat ini. Itu pun kan menjadi pertanyaan buat kami, buat saya pribadi. Kenapa dia bisa langsung menjadi sekda? Oke, dia menempuh beberapa persyaratan, dia lulus seleksi yang diajukan oleh pansel. Kemudian kenapa kita tidak berbicara primordial? Apakah eselon 2 yang selama ini mondar-mandir, yang senior di Kabupaten Cirebon tidak ada yang layak? Ini menarik. Iya kan? Nah, saya juga perlu menanyakan kepada yang bersangkutan ini, kalau ditarik mundur ke belakang, Bupati ini adalah ex-Kemenag. Lalu saudara sekdanya pun adalah ex-Kemenag. Patut diduga juga kan, ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa ya sudah, ungkapkan. Ini loh arah kebijakan kita, ini loh arah pembangunan kita. Ini kan transparansi. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Ini menarik. Sebentar Kang Yos, ini luar biasa nih. Pengamatan dari perjalanan kajian ini. Ini yang sudah dilakukan seperti itu. Tapi saya simpan dulu nih, balik lagi ke Kang Ade dulu. Simpan dulu nih. Ade, yang sudah disampaikan itu ya. Ini kan sebenarnya Kang Ade kan orang dekatnya Pak Bupati juga gitu. Betul, dalam konteks apa nih, Pak? Adiknya Pak. Ya kan, kalau saya kan sering lihat gitu kan ya. Kalau Kang Ade itu sering diskusi, sering ngasih masukan. Gitu. Pernah ngasih kan Kang Ade ini, Pak, diceritakan gitu loh, A sampai Z-nya seperti ini, seperti ini. Ya kan gini Pak, artinya kan saya juga bicara dengan kapasitas saya. Kalau di ranah politik ketemu kan gitu, saya coba di ranah aktivis, artinya kan saya menyikapi beberapa kendala-kendala ya. Artinya baik itu tadi yang dikatakan seleksi OPD, kepala-kepala OPD kan gitu. Kemudian juga perihal progres pembangunan dan lain sebagainya. Ya saya coba sampaikan Pak. Tapi kalau bicara diskusi kan sebenarnya ada gini Pak. Ada apa timbal balik. Ketika ada pertanyaan kan tentunya ada jawaban. Kayak kita aja yang ini mempertanyakan sesuatu. Kemudian nanti saya jawab. Mau gamblang, mau sedang kan gitu, atau detailnya seperti apa kan ada kejelasan Pak. Saya sering kali kalau bicara diskusi sih secara ini tidak Pak. Masukan pun juga ya mau panjang bagaimana Pak. Ketika saya melihat misalnya respon beliau sendiri juga entah kurang berkenan atau kurang memahami kan saya juga bingung Pak. Saya pernah bicara dengan teman yang ada di tim akselerasi pembangunan ya.
ya punya kemampuan juga Pak. Apa namanya, pernah menjabat kepala dinas tanpa harus saya sebutkan namanya kan gitu ya. Artinya kita diskusi ini nyambung Pak, karena memang punya apa namanya kapasitas ke sana, punya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi juga kan tidak bisa berbuat banyak, artinya malah saya suruh menyampaikan, mestinya Kang Ade dong katanya sampaikan ke beliau. Ya kapasitas saya bilang ke beliau apa, kalau bicara kepartean walaupun saya bukan di struktural di kabupaten juga kan artinya tidak bisa menyampaikan itu gitu kan, bukan cerita di politik kan, tapi ini cerita bagaimana pembangunan. Saya tanya kenapa nggak disampaikan langsung kan gitu ya. Kalau saya tidak salah tangkap nggak bisa, tidak mencerna katanya. Ya kan saya juga bingung Pak, kalau ada tim atau lembaga ya, yang memang ditunjuk mungkin juga dengan SK bupati, lantas juga berniat mungkin saja maksimal mau membantu atau apa, tapi kalau tidak ada gayung bersambut, artinya gayung bersambut kan yang punya keputusan, yang punya kebijakan, yang menentukan tetap saja bupati. Ini kan hanya memberikan masukan kan gitu Pak. Lantas dari hasil diskusi atau hasil apa namanya ya, penggodokan ini kan ada satu langkah progres apa nih yang mau dilaksanakan, tapi ternyata disampaikan juga nggak bisa katanya Pak. Jadi saya bingung, apalagi kapasitas saya gitu. Iya. Kalau ngomong di luar kan berarti ngegerutu Pak, boleh dong. Ini sih nyampaikan langsung gitu ya. Iya kan gitu. Mau saya kalau ada waktu bisa kita juga diperkenankan untuk bisa bareng kita bedah kayu Pak. Saya siap, sangat siap. Jadi kita bukan cerita di belakang lah. Saya paling nggak suka di belakang. Ayo gitu kan gitu Pak. Ini untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan itu ayo gitu kan. Kita bedah. Apa sih kita urai ya, walaupun ini udah last minute lah, tapi kan setidaknya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Siapa tahu Pak, walaupun anggarannya kecil punya produk. Kata Mas Daus tadi, Bu ya bunderan itu ada bentuknya Pak. Kalau Jalan Cakra Buana tuh mungkin misalnya kan gitu, menurut ahli ini cakra tuh kayak apa, Buana itu mungkin kan ada simbol misalnya kan gitu Pak. Cirebon ini kan punya yang menjadi ikon gitu. Cerita betul, ketika Pak. Orang lewat ke kota Sumber atau misalnya lewat Kabupaten Cirebon, ada itu kan. Nah itu Pak, jangan itu yang di depan kantornya bangunan yang ketutup. Ya mohon maaf ya kalau Pak Bupati tahu ya, juga kan. Ini karena masukan sehat. Saya bilang kritik itu penting, mungkin jangan anti kritik, harusnya berterima kasih. Saya jujur kecewa Pak, saya jujur kecewa ketika harus menyampaikan atas beliau juga kurang menanggapi itu. Dalam arti bukan tidak menghargai orang, beliau itu selalu menghargai orang, siapa aja mungkin bisa diajak bicara, tapi ditindaklanjuti atau disikapi atau tidaknya kan saya nggak paham Pak. Tapi ya minimal itulah, kita juga tidak hendak menggurui, silakan kalau memang sudah berjalan mangga gitu. Tapi ya jiwa aktivis saya masih kental Pak, selalu bergemuruh ketika melihat sesuatu yang masih kan sebenarnya ini kan gitu ya. Iya. Padahal maksudnya tuh bisa loh seperti ini gitu ya. Bisa Pak. Saya lebih baik begini Pak, daripada ngomong di belakang ke depan. Ayo silakan dengan teman-teman misalnya dari Civitas Academy. Carut TV ini adalah kesempatan pertama. Ini sebuah wadah besar untuk kita menjadi, kepedulian ini tidak sia-sia. Kepedulian kita ini akan menjadi bagian solusi. Saya yakin Pak Bupati kalau melihat ini pun pasti akan menyimak. Saya balik lagi ke Kang Daus nih, kalau yang sudah tadi disampaikan. Ini kayaknya sedikit plong gitu kan. Kalau Kang Ade ini sedikit plong. Baru menyampaikan ke saya. Tapi satu Pak, saya boleh tambahan nanti selanjutnya mangga beliau dulu lah. Siap. Ini Pak, dasar dari semua peradaban itu adalah kebudayaan. Apa saja Pak, politik, hukum dan lain sebagainya. Tapi saya meyakini bahwa dasar dari peradaban ini adalah budaya. Ada sebenarnya saya yang paham artinya perasaan si pelaku seni, pelaku budaya ini sedih Pak. Ketika bicara ada acara kegiatan yang kemudian dihadiri kepala dinas, ya karena tadi Pak, saya buktikan ucapannya Mas Daus ini ada benarnya. Kenapa Pak?
dari seleksi itu tidak tepat, Pak. Iya. Misalnya orang teknik taruh di misalnya ngurusin budaya misalnya. Ngurusin budaya, ceritanya dalang ketemu Iya. kepala dinas, Pak. Iya. Ngeluh kan gitu. Ngeluh, Pak. Iya. Ada saksinya banyak kok. Kami itu gimana sih katanya kan ya. Kok kepala dinas nggak respon sama sekali dan lain sebagainya. Ya ini kan apa, Pak ya? Ciri bangsa. Iya. Budaya, seni, budaya. Ini mau gimana? Nggak usah bicara infrastruktur lah. Ya. Infrastruktur sih sebenarnya mudah, Pak. Anggarannya ada, Ya. ya full lah. Kemudian pelaksananya jelas. Cukuplah orang-orang teknik PU mau bikin apa sih? Iya. Bikin jembatan, irigasi dan lain sebagainya, jalan. Cukuplah, udah bisa, tinggal anggaran kan gitu. Ya gedein dong anggarannya. Iya. Besarkan pula nanti persiapan tenaganya. Semua bekerja keras di situ. Mampu, Pak. Iya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya non teknis kayak tadi, dasar latar belakang Pak, ciri kita kan. Jadi Pak, kalau seni budaya jangan yang istilahnya seremonial Pak, hanya diundang, Ya. kemudian datang foto-foto dan lain sebagainya, selesai, tidak bicara Pak. Tapi yang lebih memahami atau lebih menjiwai lah ruhnya Cirebon sebagai pemimpin harus paham. Saya orang Cirebon. Iya. Orang Cirebon yang harus paham bagaimana siapa ini saudara-saudara kita yang pelaku-pelaku seni, apa namanya kebutuhannya yang kurang dan lain sebagainya gitu. Bagaimana memunculkannya sehingga apa namanya budaya Cirebon ini lebih kental lagi gitu Pak. Oh, kalau cerita strategi pembangunan daerah kita mendapatkan panggung di daerah sendiri gitu. Ya gitu Pak. Karena ya itu ya mungkin itu salah satu ya. Masih banyak orang-orang yang mengurusi bidangnya, memang latar belakangnya bukan bidangnya. Ya itu Pak. Ya ini kan ironi ya. Tapi it's okay lah ketika misalnya dia bisa membuktikan dari amanah yang diembankannya ya monggo-monggo saja. Gitu. Tapi kan kalau misalnya ya gimana ya? Ya idealnya kan gini Pak, menyerahkan sesuatu kalau pada ahlinya yakin beres Pak. Ya. Tapi kalau bukan pada ahlinya tunggulah kehancurannya. Ya. Oke, siap. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan informasi untuk kita semua. Bukan kita ini like and dislike. Enggak. Ini kita adalah bagian kita bagaimana kepedulian kita kepada Cirebon yang begitu kita cintai ini. Kang Daus, jelas. Terakhir nih Kang Daus, apa yang mesti dirubah? Ya, yang kira-kira bisa menghadirkan sebuah pemandangan yang ya minimalnya kita merasa apa ya bangga menjadi wong Kabupaten Cirebon dengan ya tentunya ya daerah lain punya taman, kita punya taman, daerah punya jalan bagus, kita punya jalan bagus, dan ya tentunya kita punya pemimpin yang ya kalau diceritakan membanggakan gitu kan. Keterbukaan. Ya. Jadi seorang pemimpin tuh ya harus mau nggak mau ya dia terbuka. Kalau dia mampu ya katakan mampu dan lakukan. Tapi kalau ketika dia tidak mampu, katakan juga dan minta tolonglah kepada orang yang mampu. Jangan ragu untuk mengatakan saya tidak mampu dan jangan malu juga ketika dia minta tolong. Toh ini kan bukan kotanya sendiri. Iya. Ini kan wilayah semuanya, hampir 1,8 juta orang memiliki Kabupaten Cirebon. PAD kita tinggi, di wilayah 3 ini paling tinggi, punya segalanya kok Pak. Iya. Kemudian kenapa dia harus ragu-ragu untuk membangun? Kenapa harus takut untuk membangun? Makanya dia harus terbuka. Kalau dia mampu, ya sudah, coba terbuka. Berani melakukan penetrasi pembangunan, entah itu pembangunan fisik, infrastruktur, ataupun pembangunan untuk merevolusi mental teman-teman ASN-nya. Kalau dia ragu, apa yang menjadi keraguan? Dan minta tolonglah pada orang yang memiliki kemampuan kapabilitas tersebut, hal tersebut kan gitu Pak. Kalau dilihat dari inilah apa saya kayaknya hampir tiap hari lewat Tuparek. Lewat Tuparek itu kan luar biasa kusutnya Pak, nggak ada hak pejalan kaki di situ. Iya. Padahal kan itu kalau ketika Kabupaten Cirebon kehilangan Tuparek, mati Kabupaten Cirebon. Iya. Itu jalur emasnya kok. Harusnya dipenuhi hak pejalan kaki seperti apa, kemudian kabel-kabel di atas pun koordinasilah dengan baik dengan PLN, nggak sulit kan. Sudah saatnya penataan mempercantik wilayah Kabupaten Cirebon itu ya sudah saatnya. Kebetulan dia bupatinya, ya saya mengkritik dia. Ya. Tetapi ketika
bukan Pak Imron bupatinya, saya pun tidak akan kritik dia. Ya. Kan gitu Pak. Sesuai dengan Oh jabatan. iya dong. Saya akan mengkritik itu kan jabatannya, bukan person pribadinya. Ya. Saya yakin Pak Imron tuh piawai. Ya. Dia mantan kepala kepala Departemen Agama Kabupaten kok. Dia sudah bukan dia tidak mampu lagi, bukan dia tidak bisa lagi, dia juga pernah menjadi kepala departemen, tapi nggak tahu nih kita karakternya seperti apa, kan gitu Pak. Itu saja sih. Yang kita tunggu itu kan adalah bagaimana membawa Kabupaten Cirebon menjadi yang lebih katon ya. Ya sesuai dengan slogannya Cirebon Katon kan, jangan yang katon itu hanya yang jelek-jeleknya saja. Yang buat slogan juga siapa sih itu? Jadi ini akan menarik Kang Daus, Kang Ade, cuma karena kita keterbatasan durasi nih. Tapi hari ini kita membuat history, kita nanti ada sebuah forum peduli Kabupaten Cirebon yang kita akan mengundang semua orang, akademisi, birokrat. Ya syukur-syukur nanti Pak Bupati bisa hadir. Nanti saya coba komunikasikan. Ditunggu itu Pak. Ya, nanti saya coba komunikasikan dengan Pak Bupati. Ini juga ya janji saya untuk pemirsa Caruk TV ini. Saya nanti coba mengkomunikasikan. Karena sesungguhnya kritik itu hadir terlahir dari hati. Karena ingin ikut berpartisipasi. Karena kalau tidak ada partisipasi, mungkin tidak pernah terpikir dalam hati. Ya seperti itu Kang Daus ya. Bukan hanya berpartisipasi Pak, karena saya juga mempunyai hak. Saya Ya. bayar pajak kok. Ya, Saya makan di mana saya bayar pajak. ya. Saya tidur di Tuparep, di hotel, saya bayar pajak juga. Luar Saya biasa. berkendara, bayar Ya, pajak ya. juga. Saya yang menikmati. Ya. Ya, harusnya kan kita juga yang menikmati. Jadi Itu sih. melalui obrolan hari ini nih Kang Daus, kita mencoba menghimpun orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama untuk kita bisa mengembalikan kejayaan Cirebon. Ya, untuk saat ini dengan angka yang tadi disampaikan oleh Kang Ade, kita peringkat 24 dari 27 kabupaten yang ada. Ya, 20. Ini mudah-mudahan menjadi modal kita menghimpun keluarga besar Kabupaten Cirebon ini. Sebenarnya banyak orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menghadirkan sebuah perubahan dan harapan. Kang Ade, Kang Daus, mungkin untuk pertemuan kali ini ya inilah, karena nanti kita berepisode berikutnya kita undang beberapa ahli, kita undang juga beberapa orang yang nanti bisa memberikan manfaat untuk warga Kabupaten Cirebon. Minimalnya kita akan bisa menjadi bagian dari bagaimana mengembalikan Cirebon seperti yang kita harapkan. Kang Daus, sukses selalu. Terima kasih Kang Bro. Sebagai seorang advokat, pengamat tata negara. Kang Ade, sukses selalu usahanya sebagai seorang pengusaha. Sama-sama. Nah, sebagai aktivis pun masih terus tidak pernah menghentikan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Baik Pak. Nanti kita akan bertemu kembali pemirsa, tentunya dengan tema yang akan membawa kita pada sebuah inspirasi bagaimana kita menjadikan Kabupaten Cirebon ini memiliki kemasan seperti era masa lalu kita mewarisinya. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat dan